Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Baru Arianza, NPM 1817051002. Kali ini saya akan membahas materi tentang multimedia itu video. Di sini kita akan membahas optimalisasi editing green screen menggunakan teknik lighting pada Chrome Key. Nah, di sini dalam film green screen atau blue screen sudah banyak digunakan sebagai teknologi pembuat latar belakang. Nah, di sini kita menggunakan chroma key, yaitu teknik untuk menggabungkan dua gambar yang dibuat dengan kamera video sekaligus, di mana sebuah warna latar belakang dari sebuah gambar dihilangkan atau menjadi transparan digantikan dengan gambar lain di belakangnya. Nah, kekurangan chroma key ini yaitu saat bagian editing di rambutnya. Jadi dia menggunakan optimalisasi lighting atau pencahayaan. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi di sini chroma key atau blue screen atau green screen juga disebut color keying atau color separation of light atau CSO. Adalah sebuah teknik yang digunakan dalam perfilman maupun pertelevisian untuk mengganti warna latar belakang dengan sebuah gambar latar belakang yang lain digunakan menggunakan teknik chroma key. Nah, latar belakang dari objek yang direkam dengan kamera video bisa diganti-ganti dengan layar belakang lain yang dikehendakinya. Nah, setelah itu, untuk dapat menghilangkan latar belakang sebuah objek yang direkam dengan kamera video, maka di belakang objek tersebut dipasang sebuah layar berwarna hijau atau biru. Kemudian dengan proses compositing, latar belakang berwarna hijau atau biru itu dihilangkan dengan membuat warna tersebut menjadi sangat tipis atau transparan. Nah, di sini chroma key ini menggunakan teknik optimalisasi pencahayaan. Nah, dalam optimalisasi pencahayaan ini ada 4 macam teknik pencahayaan, yaitu yang pertama, di sini ada ambient lighting. Nah, yang pertama itu ada ambient lighting, yaitu pencahayaan seluruh ruangan. Nah, secara teknik ambient lighting ini artinya total sinar yang datang dari semua arah untuk seluruh ruangan. Nah, setelah itu ada local lighting, yaitu pencahayaan lokal. Pencahayaan jenis ini ditunjukkan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya membaca, belajar, memasak, dan berdandan. Nah, setelah itu ada accent lighting, yaitu pencahayaan yang berfungsi sebagai aksen. Nah, selain contoh di atas, pencahayaan juga jenis ini bisa dipakai sudut tertentu, barang tertentu menjadi menonjol. Pencahayaan seperti ini dapat membimbing pengunjung untuk melihat suatu barang atau koleksi tertentu. Nah, yang keempat ada natural lighting, yaitu alias sinar matahari. Jadi di sini didesain sejak awal memantulkan cahaya matahari dan membuat ruangan menjadi terang. Ini jadi tidak menggunakan alat bantu, tapi menggunakan cahaya matahari langsung. Nah, definisi dan istilah cahaya itu luminasi. Yang pertama itu luminasi, yaitu adalah suatu ukuran untuk terang suatu benda. Luminasi suatu sumber cahaya atau permukaan yang memantulkan cahaya dan intensitas cahayanya yang dibagi luas semua permukaan. Setelah itu ada flux cahaya, yaitu jumlah cahaya yang jatuh pada setiap sudut ruangan. Setelah itu ada intensitas penerangan. Nah, di sini flux cahaya yang jatuh pada dari bidang ini. Satu untuk intensitas penerangan adalah lux dengan lambang E, maka 1 lux sama dengan 1 lumen per M persegi. Di sini ada juga distribusi cahaya. Distribusi cahaya dikenal beberapa istilah, antaranya pencahayaan langsung, pencahayaan tidak langsung, pencahayaan semi langsung, pencahayaan semi tidak langsung. Secara pencahayaan baur, distribusi cahaya ini ditentukan oleh arah pencahayaan dan efek dari tempat lampu. Secara rinci, distribusi dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini chroma key. Di sini ada green screen-nya. Nah, adapun perbedaan menggunakan green screen dan blue screen adalah sebagai berikut. Nah, jika kamera yang digunakan adalah jenis analog, blue screen lebih pas digunakan. Terus blue screen lebih cocok digunakan pada kondisi cahaya yang warnanya hangat. Sedangkan cahaya yang intensitasnya penuh dengan warna putih atau daylight lebih cocok menggunakan green screen. Hampir semua format program tayang berita yang disiarkan secara langsung menggunakan pencahayaan daylight.
Penggunaan chroma key akan lebih memudahkan menggunakan green screen daripada blue screen, tetapi ini juga tergantung kepada warna kostum objek gambar. Nah, jadi di sini dalam bahasan tadi mengoptimalkan teknik green screen dengan menggunakan fasilitas minimalis dapat dibantu dengan lighting yang cukup, mampu menghasilkan pixel hijau sedikit pada setiap editing. Biasanya pixel hijau sedikit pada saat editing, biasanya green screen terletak pada bagian pinggir rambut. Ada pun beberapa tahap yang perlu diketahui, yaitu saat pemilihan lighting yang tepat supaya menghasilkan kualitas video yang mudah diedit. Objek dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu pengukuran lighting yang akan digunakan pada saat penerangan di dalam ruangan, dan juga video green screen digunakan sebagai objek eksperimen. Nah, jadi di sini kesimpulannya, yaitu pengambilan video menggunakan kamera Nikon D3100 dapat memaksimalkan penggunaan lighting, maka akan mendapatkan kualitas video yang bagus dan cerah. Penggunaan lighting yang optimal dengan intensitas cahaya 1861 kali maka akan mempermudah proses editing video green screen. Dengan menggunakan intensitas cahaya 1860 maka proses editing green screen pada screen matte di bagian clipback naik angka 1. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan video mengenai green screen atau chroma key. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.